Om Swastiastu. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman saya akan mempresentasikan tugas manajemen teknik yang berjudul Proyek Penggantian LBS atau Load Break Switch. Pertama-tama, alangkah baiknya izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Made Nurindra Cayanta dengan NIM 19153333010 dan teman saya bernama Imade Dwi Agatia Marbawa dengan NIM 19153333017 dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali dengan dosen pengajar Bapak Ipudu Sutowinayo STMT. Presentasi pertama akan dilakukan oleh teman saya yaitu Imade Dwi Agatia Marbawa. Baik, perkenalkan nama saya Imade Dwi Agatia Marbawa. Di sini saya akan mempresentasikan materi kali ini. Yang pertama ada uraian singkat. Load Break Switch atau LBS atau saklar pemutus beban adalah peralatan hubung yang digunakan sebagai pemisah atau pemutus tenaga dan beban nominal. LBS ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran listrik dalam keadaan berbeban atau tidak berbeban, termasuk memutus pada saat terjadi gangguan hubung singkat. Mengingat fungsinya yang begitu vital, maka sangat penting bagi PT PLN Persero untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen agar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek pengancian LBS ini dapat melaksanakan pekerjaannya dengan terkoordinasi dan terstruktur. Pada prinsip-prinsip manajemen terdapat input, proses, dan output. Input adalah menentukan sumber daya 5M yakni manusia, mesin, money atau uang, metode, dan material. Pada proses dilakukan 4P, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan output merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proyek penggantian LBS ini. Selanjutnya, ada bagan struktur organisasi unit kerja terkait. Yang pertama, ada supervisor. Di bawah supervisor teknik ada pengawas yang dibantu dengan tenaga ahli, dan di bawah pengawas ada koordinator logistik, operator distribusi, dan pekerja lapangan. Selanjutnya deskripsi kerja atau job desk unit kerja. Yang pertama, supervisor teknik. Tugas pokok supervisor teknik adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan operasi distribusi dan pengendalian konstruksi distribusi. Fungsi supervisor teknik dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pemeliharaan penggantian LBS. Yang kedua, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak kerjasama, pelayanan gangguan dan pemeliharaan kontrak kerja lainnya. Yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan material dan mengendalikan kebutuhan material pemeliharaan penggantian LBS. Dan yang terakhir, mengusulkan pemegang dan penanggung jawab pengawasan proyek kepada pengawas. Selanjutnya, pengawas kerja dan K3. Pengawas pekerjaan adalah pegawai yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang telah ditentukan. Sedangkan pengawas K3 adalah pegawai yang bertugas sebagai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan bersertifikat pengawas K3. Bertugas mengawasi sikap kerja dan penggunaan APD sehingga keselamatan personil dapat terjamin. Tugas pengawas dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi jalannya proyek pekerjaan penggantian LBS agar sesuai dengan SOP. Yang kedua, mengawasi jalannya proyek penggantian LBS agar sesuai dengan prinsip-prinsip K3. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan koordinator logistik, operator distribusi, dan pekerja lapangan dalam melaksanakan proyek penggantian LBS. Selanjutnya, tenaga ahli.
Tenaga ahli adalah seorang pakar yang menguasai suatu pekerjaan proyek pemeliharaan jaringan tegangan rendah maupun jaringan tegangan menengah. Adapun tugas dari tenaga ahli dalam proyek penggantian LBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan bagaimana pekerjaan proyek penggantian LBS dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi pada saat pekerjaan proyek penggantian LBS. Dan yang terakhir, memberikan saran atau masukan kepada pengawas maupun pekerja lapangan dalam menyelesaikan proyek penggantian LBS. Selanjutnya ada koordinator logistik. Koordinator logistik adalah seorang yang bertugas untuk pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan proyek pemeliharaan jaringan tegangan rendah maupun jaringan tegangan menengah. Adapun tugas dari koordinator logistik dalam proyek ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan proyek penggantian LBS. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan proyek penggantian LBS. Dan yang terakhir, menyediakan transportasi untuk para pekerja maupun alat dan bahan dalam pekerjaan proyek penggantian LBS. Yang kelima ada operator distribusi. Operator distribusi adalah petugas piket pengatur jaringan distribusi yang berkedudukan di masing-masing area yang bertugas untuk mengatur sistem kelistrikan di wilayah kerja masing-masing. Adapun tugas operator distribusi dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembebasan tenaga listrik pada area yang jaringannya akan diganti LBS-nya sebelum pekerjaan penggantian LBS dilakukan. Dan yang kedua, melakukan penyambungan kembali tenaga listrik pada area yang jaringannya akan diganti LBS sesudah pekerjaan penggantian LBS dilakukan. Selanjutnya, pekerja lapangan. Pekerja lapangan adalah personil baik dari pegawai PLN maupun karyawan dari mitra kerja yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan penunjukan secara resmi. Adapun tugas pekerja lapangan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan proyek penggantian LBS sesuai dengan SOP. Yang kedua, melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan ketiga yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek penggantian LBS. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengawas, tenaga kerja ahli, koordinator logistik, dan operator distribusi dalam mengerjakan proyek penggantian LBS. Selanjutnya, peralatan dan bahan kerja. Berikut adalah peralatan dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan proyek penggantian LBS. Yang pertama ada toolkit 1 set, yang kedua grounding stick, yang ketiga cycle stock 11 meter, yang keempat ada tangga fiber 11 meter, yang kelima ada tambang atau roller, yang keenam ada radio komunikasi, yang ketujuh ada perlengkapan P3K, yang ke-8 ada full body harness, yang ke-9 ada rambu-rambu K3, yang ke-10 ada alat pelindung diri atau APD, yang 11 ada hydraulic press, yang ke-12 ada load brake switch atau LBS, dan yang terakhir ada sepatu kabel AL. Baik, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Imade Nurindra Cahyanta. Baik, saya Made Nurindra Cahyanta akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Imade Dwi Agathea Marpawa. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian prosedur kerja atau SOP. Prosedur kerja atau SOP. Berikut adalah prosedur kerja dalam proyek penggantian LBS. 1. Mempersiapkan peralatan kerja dan material yang akan dipergunakan serta menggunakan alat pelindung diri atau APD sebelum melakukan pekerjaan proyek penggantian LBS. 2. Melakukan koordinasi dengan operator distribusi untuk meminta pembebasan tenaga listrik pada area pekerjaan. 3. Memastikan penghantar dalam posisi aman atau tidak bertegangan dengan cara menghubung singkat SUTM ketiga fasanya dengan stok panjang 20 kV dan tinggalkan dalam keadaan menggantung. 4. Memasangkan tangga untuk akses ke tiang
dengan cara diikat dengan kuat pada bagian atas dan bawah tiang. 5. Mengikat sabuk pengaman pada tiang dan teliti sabuk pengaman betul-betul agar aman dipakai, lalu menaikkan roller penggerek pada dudukan trapez dan menaikkan peralatan kerja. Yang keenam, memasang earthing rod dan sambungkan pada kabel pentanahan, lalu menaikkan ground stick dengan tambang dan pasangkan di jaringan SPM pada arah sumber tegangan. Yang ketujuh, membongkar LBS yang akan diganti secara bertahap. Nomor 8, menurunkan LBS secara bertahap dengan tambang penggerek. Nomor 9, menaikkan dan memasang LBS pengganti secara bertahap dengan tambang penggerek. Nomor 10, memeriksa sepatu kabel AL. Bila ada tanda-tanda lost kontak, maka ganti dengan yang baru dan press dengan hydraulic press. Nomor 11, memeriksa kembali hasil pekerjaan dan dicoba keluar masuk LBS tersebut. Bila pemasangan sudah baik, turunkan peralatan kerja. 12, membuka ground stick, kemudian turunkan menggunakan tambang penggerek. 13, petugas menuruni dan membongkar tangga. 14. Melaporkan ke operator distribusi bahwa pekerjaan penggantian LBS telah selesai, agar operator distribusi dapat menormalkan kembali area pekerjaan. Dalam hal ini mengalirkan kembali tenaga listrik. Bila tegangan sudah masuk, selanjutnya mengecek di sekitar lokasi pekerjaan. 15. Membuat laporan sesuai dengan form yang ada. Baik, materi selanjutnya adalah rencana waktu pelaksanaan, time schedule. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana waktu pelaksanaan pada proyek penggantian LBS ini. Bisa dilihat pada bar chart di atas maupun di bawah, ada nomor dan berbagai garis. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu mempersiapkan peralatan kerja dan material yang akan dipergunakan serta menggunakan alat pelindung diri atau APD. Dan nomor 2, yaitu melakukan koordinasi dengan operator distribusi untuk meminta pembebasan tenaga listrik pada areal pekerjaan. Kerjaan nomor 1 dan 2 ini dilakukan pada jam pertama melakukan pekerjaan, yaitu pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 secara bersamaan. Selanjutnya ada nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3 yaitu memastikan penghantar dalam kondisi aman. Nomor 4 yaitu memasang tangga untuk akses ke atas tiang. Dan nomor 5 yaitu mengikatkan sabuk pengaman pada tiang, naikkan roller penggerek pada dudukan trapez, dan menaikkan peralatan kerja. Pada pekerjaan nomor 3, 4, dan 5 dilakukan pada jam kedua dari pekerjaan penggantian LBS ini, yaitu pada jam 10 sampai dengan jam 11 dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya ada pekerjaan nomor 6 dan 7. Pekerjaan nomor 6 yaitu memasang earthing rod dan menaikkan ground stick, dan pekerjaan nomor 7 yaitu melakukan pembongkaran pada LBS lama. Pekerjaan nomor 6 dan 7 dilakukan pada jam ketiga dari pekerjaan, yaitu jam 11 sampai jam 12, yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya ada pekerjaan nomor 8, melakukan pemasangan LBS baru, dan pekerjaan 9 yaitu melakukan pemeriksaan sepatu kabel AL. Pekerjaan nomor 8 dan 9 dilakukan pada jam keempat dari pekerjaan, yaitu jam 12 sampai jam 13, yang dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan 10 dan pekerjaan 11. Pekerjaan 10 adalah melakukan pembukaan ground stick, dan pekerjaan 11 yaitu melakukan finishing dan melakukan penyambungan tenaga kembali. Dilakukan pada jam kelima atau terakhir dari pekerjaan proyek penggantian LBS ini, yaitu pada jam 13 sampai jam 14, yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya di sini ditampilkan bar chart kebutuhan peralatan. Bisa dilihat pada jam pertama dari pekerjaan, yaitu pukul 9 sampai pukul 10,
memerlukan 16 item. Bisa dilihat listnya pada kebutuhan peralatan. Pada jam kedua membutuhkan 21 item, pada jam ketiga membutuhkan 21 item, pada jam keempat membutuhkan 23 item, dan pada jam kelima atau terakhir membutuhkan 20 item. Harga total untuk kebutuhan peralatan ini ialah 15.110.000. Lalu di sini ditampilkan juga bar chart kebutuhan materi. Di sini material hanya digunakan pada jam keempat dari pekerjaan, yaitu pada jam 12 dan sampai jam 13. Dengan material tersebut adalah load brick switch atau LBS itu sendiri dan sepatu kabel AL. Di sini ditampilkan juga harga load brick switch seharga 35 juta rupiah dan sepatu kabel AL seharga 100.000 rupiah. Dengan total item yang digunakan adalah 2 buah dan total harganya adalah 35.100.000 rupiah. Di sini juga ditampilkan bar chart rencana anggaran pelaksanaan atau RP. Bisa dilihat pada jam pertama pekerjaan menghabiskan total 1.300.000 dengan aliran dana, upah gaji, bahan, peralatan, dan overhead dengan total 1.300.000. Pada pukul kedua, aliran dana menghabiskan 1.735.000 rupiah. Pada jam ketiga pekerjaan menghabiskan dana 3.215.000 rupiah. Pada jam keempat pekerjaan menghabiskan dana 43.335.000 rupiah. Dan pada jam kelima atau terakhir pekerjaan ini adalah 2.995.000 rupiah. Di sini total aliran dana atau biaya yang dihabiskan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah 52.580.000 rupiah. Materi selanjutnya adalah pelaporan. Di sini ditampilkan bobot pekerjaan berdasarkan masing-masing pekerjaan tersebut. Di sini juga ditampilkan rencana dan kenyataan. Sistemnya adalah mendapat bobot pekerjaan apabila pekerjaan sesuai dengan rencana dan kenyataan. Misalnya, pada pekerjaan pertama, yaitu mempersiapkan peralatan kerja dan material yang akan dipergunakan serta menggunakan alat pelindung diri. Apabila pekerjaan ini sesuai dengan rencana dan kenyataan, maka akan mendapat bobot pekerjaan sebesar 5%. Begitu juga dengan pekerjaan lainnya. Akumulasi bobot pekerjaan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan proyek penggantian LBS pada masa mendatang. Demikianlah presentasi proyek penggantian LBS dari saya dan teman saya, yaitu Imade Dwi Agatia Marbawa. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan atau perkataan dari kami. Penutup kami ucapkan Pramesanti. Om Santi 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 Om.